Oke, bagaimana perawatan kompresor yang 1 HP atau kompresor multipro pada keseluruhannya? Perawatan penggunaan kompresor setelah digunakan atau dipakai konsumen. Nah, perawatan sebenarnya sudah ada di label di sini, di label di tangkinya, karena di sini sudah disertakan perawatan secara umum ya. Jadi ada 5 poin di sini yang harus dibaca dan harus dipahami secara keseluruhan untuk pengguna kompresor ya. Terus ada perawatan harian, ada perawatan mingguan, dan ada perawatan yang berkala. Jadi 3 poin ini berbeda ya. Jadi pastikan sesuai dengan anjuran yang telah ditulis di perawatan ini ya, supaya kompresor tidak cepat rusak atau tidak cepat ambruk ya, atau tidak cepat motornya menjadi rusak atau kompresornya menjadi rusak ya. Contoh saya ambil yang perawatan harian, itu di situ tertulis cek ketinggian oli ya, atau penggantian oli, artinya bahwa kompresor ini menggunakan oli pada silinder head di sini. Jadi harus cek oli di sini karena oli ini sangat penting untuk pelumasan dari kompresor ini ya, atau head kompresor di sini. Jadi di sini ada piston, ada connecting rod, dan ada as yang berputar dengan kecepatan 2850 liter per menit RPM-nya ya. Jadi 2800 putaran per menit di sini. Jadi memerlukan pelumasan yang sangat ekstra ya. Jadi harus cek ketinggian oli di sini supaya pelumasannya itu bisa maksimal ya. Oli yang disarankan dari perusahaan multipro atau perusahaan lokal untuk kompresor bisa menggunakan oli Pertamina yang SAE 2050 ya, oli Meditran atau Prima XP ya, yang produk dari Pertamina ya. Terus selanjutnya di sini saya coba ambil sekelumit tentang perawatan mingguan di sini. Ini tertulis di poin ada pembersihan atau ganti filter secara berkala jika diperlukan ya. Artinya filter udara yang di sini ya. Ini filter udara ini sangat penting sekali karena di dalamnya ini adalah filter yang fungsinya adalah memfilter kotoran dari luar supaya tidak masuk ke dalam mesin pompa ya, atau mesin yang menghasilkan tekanan angin ya. Karena jika kotoran masuk ke dalam mesin pompa ini, maka akan tersumbat ya. Nah, di sini ada filter ini. Ini bisa dibersihkan atau diganti jika memungkinkan ya, jika ada spatnya ada. Nah, di sini bisa dibersihkan dengan disemprot angin atau disemprot dengan udara yang cukup kencang ya, supaya bisa bersih ya, sehingga tidak ada kotoran yang masuk ke dalam head di sini, mesin pompa dari kompresornya, karena di dalamnya terdiri dari rangkaian-rangkaian pelat atau katup ya, yang jika terjadi sumbat akan menghambat kinerja dari kompresor listrik ini ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat di sini yang saya akan bacakan di poin yang berkala ini. Itu ada tentang penggantian atau pemeriksaan skrup atau baut-baut ya. Bisa dari baut dari motor di sini,
itu harus diperiksa supaya kencang, sehingga fan belt di sini tidak kendor. Karena fan belt di sini jika kendor ini juga akan mempengaruhi kinerja dari kompresor ini ya. Jadi harus dalam kondisi kencang seperti ini supaya kompresor bisa berjalan dengan baik, atau putaran antara motor dengan head kompresornya itu seimbang ya. Jadi harus dikencangkan dari baut-baut yang ada di motor di sini, juga baut-baut yang ada di silinder head di sini ya, di posisi sini. Jadi harus dikencangkan, minimal cek 1 bulan sekali ya, karena mungkin fan beltnya sudah aus atau kurang kencang, bisa dikencangkan ya. Oke, itu sekelumit tentang perawatan dari kompresor ya. Saya ambil dari poin-poin yang terpenting di sini, jadi harus dibaca dengan seksama di sini perawatannya. Jadi jangan sampai lengah atau jangan sampai mengabaikan tentang perawatan dari kompresor listrik Multipro ini ya. Terutama yang paling penting adalah penggantian oli secara rutin di sini ya. Oli ya. Jadi oli ini sangat penting sekali untuk pelumasan pada silinder head kompresor ya. Jadi seperti halnya pada sepeda motor, itu harus rutin untuk penggantian olinya ya. Minimal sebulan sekali untuk penggantian rutinnya, atau 2 bulan sekali tergantung dari pemakaian kompresornya ya. Jika pemakaiannya rutin ya minimal sebulan sekali ya. Oke, ini kompresor Multipro atau kompresor listrik yang 1 HP dengan volume tabung 100 liter single fast atau 220 volt. Jadi masih menggunakan tegangan rumahan atau listrik rumahan di kisaran 1300 atau 2200 watt ya.